Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Mahyuda. Di sini saya akan menjelaskan kinetika kimia bagian part 2. Ya, pengertian untuk kinetika kimia. Kinetika kimia adalah bagian dari kimia fisika yang mempelajari tentang kecepatan reaksi-reaksi kimia dan mekanisme dari reaksi-reaksi tersebut. Termodinamika kimia mempelajari hubungan tenaga antar reaksi dan hasil-hasil reaksi, tidak mempelajari bagaimana reaksi-reaksi tersebut berlangsung dan dengan kecepatan berapa keseimbangan untuk reaksi kimia ini dicapai. Berdasarkan banyaknya fase yang terlibat, reaksi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi yang berjalan dalam satu fase disebut reaksi homogen, misalnya reaksi antara gas dengan gas, atau reaksi dalam bentuk larutan. Reaksi yang berjalan dalam dua fase, seperti reaksi gas pada permukaan zat padat, disebut reaksi heterogen. Sedangkan berdasarkan jumlah molekul yang bereaksi, yaitu reaksi unimolekular, adalah hanya satu mol reaktan yang bereaksi. Reaksi biomolekular adalah 2 mol reaktan yang bereaksi. Dan reaksi termolekular adalah ada 3 mol reaktan yang bereaksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang order reaksi. Order reaksi. Bilangan pangkat konsentrasi reaksi suatu zat pada persamaan reaksi. Bisa dilihat di sini ada rumusnya, itu R sama dengan K konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Di sini bisa dilihat ada penjelasannya, yaitu R sama dengan laju reaksi, K tetapan laju reaksi, konsentrasi A adalah konsentrasi zat A dalam mol per liter, konsentrasi B adalah konsentrasi zat B dalam mol per liter, M adalah order reaksi terhadap zat A, N adalah order reaksi terhadap zat B. Macam-macam order reaksi itu ada 3, yaitu ada order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang order reaksi 0. Order reaksi 0. Order reaksi 0 yaitu laju reaksi yang tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Bisa dipahami sekali lagi, laju reaksi yang tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksinya ditulis adalah R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Bila dipangkatkan 0 sama dengan 1, sehingga persamaan laju reaksi menjadi R lebih dari K. Jadi reaksi dengan laju tetap mempunyai order reaksi 0. Ya, bisa dilihat di sini adalah contoh grafik order 0. Bisa dilihat ya, sesuai dengan penjelasan yang tadi sebelumnya, yaitu pada halaman sebelumnya, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Maka dari itu, kecepatan reaksi bakal tetap sebesar apapun penambahan jumlah konsentrasi reaksi. Baik, selanjutnya order reaksi 1. Order reaksi 1. Untuk order 1, persamaan laju reaksinya adalah, yang bisa dilihat adalah R sama dengan K konsentrasi A pangkat 1. Maksudnya gimana? Persamaan reaksi order 1 merupakan persamaan linier. Ya, dengan lagi, persamaan reaksi order 1 merupakan persamaan linier. Berarti laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi reaksinya, berbeda dengan order reaksi 0 tadi yang tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya. Di sini konsentrasi reaksinya berbanding lurus. Jika konsentrasi reaksinya dinaikkan misalnya 4 kali, maka laju reaksinya menjadi 4 pangkat 1 atau 4 kali lebih besar. Bisa dilihat berikut adalah contoh grafik order 1. Baik, untuk grafik order 1 saya akan jelaskan maksudnya gimana ini, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kalau lupa, persamaan reaksi order 1 merupakan persamaan linier, berarti laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi reaksinya. Laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi reaksi.
Bisa dilihat pada grafik berikut. Bentuk garisnya merupakan persamaan linear. Jika konsentrasi reaksinya adalah 1, maka kecepatan laju reaksinya juga 1. Jika konsentrasi reaksinya adalah 4, maka laju reaksinya juga adalah 4. Kira-kira sederhananya begitu. Baik. Selanjutnya selanjutnya order reaksi 2. Persamaan laju reaksi untuk reaksi order 2 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat persamaannya R sama dengan K konstanta A pangkat 2. Apa maksudnya? Apabila suatu reaksi berorder 2 terhadap suatu reaksi, berarti laju reaksi itu berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Apabila konsentrasi zat A dinaikkan misalnya 2 kali, maka laju reaksi akan menjadi 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih besar. Atau secara singkatnya adalah persamaan pengkuadratan gitu loh. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada grafik. Baik. Pada grafik ini yang kita lihat bersama, jika yang sudah dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu laju reaksi itu berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Laju reaksi berubah secara kuadrat. Berbeda dengan order reaksi 1, yaitu linear, 1 konsentrasinya 1, laju reaksi juga 1. Ini beda. Ini kuadrat. Ya kan? Kuadrat. Misalnya, maka bentuk grafik juga berbeda. Misalnya, konsentrasi reaksinya 2, maka laju reaksinya bukan 2, beda dengan order 1. Di sini kecepatan laju reaksinya adalah 4. Karena apa? Karena ininya bersifat kuadrat. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, laju reaksinya sama dengan 4 gitu. Baik, selanjutnya ada persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Apa itu persamaan laju reaksi terintegrasi waktu? Yaitu pengukuran laju awal yang melibatkan penentuan perubahan konsentrasi yang kecil atau delta A yang terjadi selama interval waktu yang singkat atau delta T. Ya, bisa dilihat yang di samping tulisan order 1 itu adalah penurunan rumus dari D konsentrasi per dt sama dengan min konstanta konsentrasi yang diturunkan menjadi rumus tersebut. Dan di sebelahnya yang T setengah itu adalah rumus paruh waktu dari order 1. Ya, rumus paruh waktu dari order 1. Dan untuk rumus persamaan laju reaksi terintegrasi waktu untuk reaksi order 2 bisa dilihat yang waktu paruhnya itu, yaitu ada, ya bisa dilihat itu rumusnya itu T setengah sama dengan konsentrasi A O per 2K. Bisa dilihat untuk langsung kita lihat langsung contoh soalnya. Baik, untuk contoh soal, umumnya laju reaksi akan meningkatkan 2 kali semula apabila temperatur naik 10 Celcius. Jika pada suhu 30 Celcius laju reaksi sebesar 6 kali 10 pangkat min 3 m per detik, maka tentukan laju reaksi pada suhu 90 Celcius. Ya, bisa dilihat di bagian sebelah kanannya, yaitu penjelasan dari jawabannya, yaitu yang diketahui dari delta T sama dengan 10, T1 sama dengan 30, T2 sama dengan 90, V0 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 m per detik. Yang ditanya VA nya berapa? VA sama dengan A T2 min T1 per delta T dikali VO sama dengan 2
tinggal dimasukin aja itu ya. 2 A nya itu 2, T2 nya 90, T1 nya 30, delta T nya 10, V0 nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 3 M per detik, yang akan mendapatkan jawaban sebesar 0,384 M per detik. Baik, persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius. Apa itu persamaan Arrhenius? Persamaan Arrhenius adalah memberikan nilai dasar dari hubungan antara energi aktivasi, ya, dicamkan energi aktivasi dengan laju proses reaksi. Dari persamaan Arrhenius ini, energi aktivasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat yang bawah itu K sama dengan AE atau A eksponensial AE pangkat min EA per RT. Ya. Untuk lebih jelasnya mungkin di slide saya kurang jelas, saya akan bacakan sekali lagi, yaitu K sama dengan AE pangkat min EA per RT. Bisa dilihat K-nya adalah konstanta laju, frekuensi tabrakan masuk ke reaksi, T-nya adalah suhu absolut dalam Kelvin, A-nya adalah faktor pra-eksponensial sebuah konstanta untuk setiap reaksi kimia, E-nya adalah energi aktivasi untuk reaksi dalam satuan yang sama dengan RT, R-nya adalah konstanta gas universal. Ya, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kinetika kimia kali ini. Salah dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.